Astagfirullah. Astagfirullah. Saya istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Amin amin. Bawa nama Uin, berat di pundak cuy. Berat di pundak. Oke. Bikin bagaimana sampai kuesionernya dia jadi kualitatif, bukan kuantitatif. Ayo, saya sudah pernah jelaskan ke kamu. Awas aja kalau itu Stefani, kalau dia nggak tahu, lapor sini. Dia udah kursus lama tuh masalah kuantitatif sama kualitatif. Awas aja. People that showing to those people that what kind of motivates you to taking English department. That's why you showing that your English speaking skill. Dan kalau kalian mau pakai kuesioner, please cari kuesioner yang sudah diteliti karena itu sudah melalui validasi. Kalau sudah terbit di satu jurnal atau skripsi atau tesis itu sudah lewat validasi. Jadi kalian nggak harus capek-capek lagi. Karena kalau misalnya kalau kamu buat judul itu tuh kamu cari referensi yang bisa mengarahkan ke penelitian kamu seperti apa. Kayak Fadli kemarin dia diskusi dengan saya masalah judul, kemudian saya minta dia untuk cari referensi yang berkaitan, kemudian dia susun walaupun ada beberapa yang agak missing yang kemudian dia perbaiki, alhamdulillah bisa diterima. Nah kamu di sini karena mungkin kamu buat sendiri yang akhirnya missing di bagian sini. Gini, penelitian kualitatif tidak selamanya itu harus berhasil. Nah, sebenarnya kalau kamu pakai quite well, have improved quite well, berarti kita punya tingkatan atau standar kamu ini merujuk pada kuantitatif. Tapi karena kamu udah mention duluan sebagai kualitatif, maka kamu lihat presentasenya aja. Nah, kalau kita lewat presentase, maka itu bisa kualitatif. Presentase dari kuesioner, berapa banyak orang yang menjawab, misalnya materinya bagus, berapa banyak yang menjawab, misalnya dari 30 yang jawab bagus tuh materi Eko tuh bagus 15 orang. Kemudian improve their speaking skill itu 15 orang kayak gitu. Nah, dari 15 orang ini sudah sesuai dengan karakter kamu yang mengkategorikan bahwa improve their speaking skill. Kalau improve the speaking skill quite well. Terus kalau misalnya tinggal kamu tambahkan kenapa sampai quite well ada di pembahasan. Di pembahasan itu kamu bilang faktor yang menyebabkan hanya sampai pada tahap quite well itu ya karena itu tadi media, jaringan, dan lain sebagainya menjadi alasan bahwa tidak semua berhasil melalui Eko ini. Yes, oke. Bisa ditangkap ya, maksud saya ya. Oke, terus apalagi yang bisa saya bantu? Ya, saya ganti ya. Ya. Saya screen aja, Mas. Iya. Kalian lagi di kafe belajar bareng? Saya kan habis itu Miss KKN, waktu itu habis ngerjain tugas KKN. Rumahnya Stefani kan dekat, suruh ke sini untuk sekalian diskusi. Kapan presentasinya kalian? Tanggal 31 ya deadline-nya. Presentasinya Oktober, tanggal 11 sampai 11, 12, 3 hari Oktober, 11, 12, 13. 11, 12, 13 September Oktober. Jadi saya pikir September besok. Soalnya kan batas full papernya itu tanggal 30 Agustus kan? 30 Agustus. Bentar. Full papernya. Perang tanpa persiapan. Supaya jadi kualitatif. Bikin bagaimana sampai kuesionernya dia jadi kualitatif, bukan kuantitatif. Ayo, saya sudah pernah jelaskan ke kamu. Awas aja kalau itu Stefani, kalau dia nggak tahu, lapor sini. Dia udah kursus lama tuh masalah kuantitatif sama kualitatif. Awas aja. Kelihatan nggak Miss screen-nya Miss? Oke, kelihatan. Appendix kan apa sih lampirannya penelitian yang berkaitan sama penelitian saya kan? Nah, tapi ini studinya dia studi korelasi kuantitatif, sedangkan saya analisis. Nah, kayak gini bisa diambil nggak Miss? Tapi tujuan penelitiannya sama, cuma desain penelitiannya berbeda. Oh, ini yang kemarin kamu bingung. Ini kan yang korelatif nih. Terus saya kan analisis. Kamu ambil, berarti ini tandanya kamu adaptasi. Ya. Kamu ngambil yang sekiranya itemsnya itu bisa merujuk kepada atau mewakili judul kamu.
Kayak misalnya kamu kan analisisnya tentang analisis YouTube-nya Mister itu dalam pengembangan atau improving vocabulary-nya mahasiswa. Nah, kamu cari seberapa sering mereka menguasai kosakata bahasa Inggris dengan menggunakan video, khususnya channel kayak gitu. Tapi di sini yang pertama, yang kedua. Yang pertama kayaknya nggak masuk ya, Mas. Belajar otonom. Soalnya sering kali ya, coba seberapa sering Anda belajar menguasai kosakata bahasa Inggris secara mandiri? Iya, enggak itu. Iya. Terus yang kedua masuk? Oh enggak, bisa masuk. Ini tuh yang pertama bisa masuk. Kenapa? Karena kamu bisa membandingkan analisisnya. Jadi kamu bisa membandingkan bahwa orang yang menggunakan yang mandiri dengan yang nonton dibantu sama YouTube channel itu gimana gitu, seberapa banyak gitu. Itu bisa masuk di pembahasan pertama. Pembahasan bagian pertama, paragraf pertama atau kedua lah. Untuk bisa disampaikan bahwa orang yang yang mengisi bagian ini, items yang ini itu mereka tuh gimana dengan orang yang belajar lewat kamu bandingkan dengan analisis kamu kan, yang belajar lewat YouTube-nya si Mr. D itu gitu. Oke, paham. Yes. Terus lanjut. Ini kan ada 9 kuesioner sih, 9 pertanyaan. Tapi misalnya misalnya saya ngambil 7 aja. Itu bisa begitu? Bisa. Namanya adaptasi. Cuman kalau misalnya enaknya itu kan kamu nanti ada interview ya. Iya ada. Ya, interview itu kamu tambahlah 2. Jadi totally atau 3. Jadi totally itu jadi 10. Tapi kalau misalnya kamu mau ngambil dari 7 items itu, gitu kan. Terus dijadikan interview, hasil untuk interview bisa. Nah, sehingga kalau yang 7 itu kan kamu sudah nggak itu lagi, karena kan kalau kamu ambil kalau adaptasi kayak gini tanpa ditambah atau dikurangi, kita nggak usah validasi lagi, sudah valid kan, orang sudah melalui validasi dia. Terus saya mau nanya yang itu, yang kuesioner dijadiin pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara kayak gini, kamu kan ngambil di sini kan, misalnya di nomor 2 nih, di nomor 2. Seberapa seringkah Anda belajar menguasai kosakata bahasa Inggris dengan menggunakan video khusus YouTube channel? Kamu bisa ngambilkan. Terus mereka bilang begini, ya kadang-kadang sih. Ya udah, kalau gitu kadang-kadang itu YouTube channel apa saja yang kamu pelajari sehingga bisa meningkatkan. Kamu kejar, gitu. Yang intinya dia masih satu ranah dengan yang itu, satu ranah dengan yang si item ini, gitu. Channel apa saja, kayak gitu. Kenapa sampai channel-channel ini bisa buat kamu menguasai kosakata bahasa Inggris, apa saja yang kamu pelajari kayak gitu. Terus kamu bisa tanyakan di sini, dia pertanyaan tertutup ya, seberapa sering, seberapa efektif menggunakan video atau channel untuk membantu wawasan Anda atau kosakata Anda. Terus dia bilang ya efektif. Nah iya, efektifnya ini maksudnya kamu bisa kejar juga. Nah, apakah itu bisa meningkatkan grammatical structures-nya, atau misalnya listening-nya, kan efektif ini nggak cuma pada satu konsep ya kan, kayak gitu. Karena vocabulary itu kan bukan cuma lewat gramatikal, lewat listening bisa, ya kan, lewat baca subtitle-nya, kayak gitu. Kamu bisa kejar lewat di situ, masih dalam satu ranah yang sama. Jadi ini istilahnya dia pertanyaan tertutup, jadi untuk wawancaranya kita jadi buat pertanyaan terbuka, paham? Yes, betul. Iya, gitu. Jadi lu nggak usah itu, Fadli, lu nggak usah validasi. Lu tahu kalau validasi itu bakalan ada consist factors atau faktor yang tak terduga, dan lu harus validasi lagi sampai dia normal. Sebegitu sekaratnya kalau masalah kuesioner, Fadli. Makanya waktu itu makanya sampai saya bilang, kalau kalian mau pakai kuesioner, please cari kuesioner yang sudah diteliti, karena itu sudah melalui validasi. Kalau sudah terbit di satu jurnal atau skripsi atau tesis, itu sudah lewat validasi. Jadi kalian nggak harus capek-capek lagi. Karena kalau misalnya kalian kayak aja waktu itu kan validasinya lama untuk itu, karena tidak normal.